Stasiun Pondok Cina, kemudian segmen 1 Lahat Kertapati, dan juga Cibatu Garut. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak henti-hentinya kita terus ya bekerja untuk bisa kita memenuhi mandatori dari peraturan perundangan ataupun regulasi yang ada di bidang perkeretaapian ini. Jadi, ini bukan harus kita pahami bersama, ini adalah untuk menjamin faktor keselamatan dan keamanan daripada operasi, kereta api itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila mana ada kesulitan Bapak Ibu sekalian dari PT KAI untuk bisa memenuhi persyaratan yang ada dalam PM, di sini sudah kami undang semua, pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, apa yang menjadi kendala, kami harapkan untuk, 4, item prasarana ini sudah bisa kita, temukan solusinya. Karena apa? Karena sama-sama kita pahami, eee, prasarana ini di lapangan sudah beroperasi. Ada yang kemarin hanya berlandaskan rekomendasi teknis dari Direktorat Prasarana. Tapi kita harus pahami bahwa rekomendasi teknis itu secara waktu juga sudah habis masa berlakunya. Nah, rekomendasi teknis juga bukan merupakan izin operasi. Namun demikian, eee, karena sudah habisnya ini, akan dibawa kemana larinya izin ataupun rezim perizinan operasi di bidang prasarana ini. Nah, ini yang kami coba agar bottleneck-bottleneck yang ada bisa dilakukan, pemecahannya. Karena tidak kurang-kurangnya, kami juga melalui surat Bapak Direktur, saya kalau saya jembrengin suratnya, ya mungkin 1, 2 slide juga sampai nih ya, nomor suratnya saja, ya kan begitu. Namun sampai sekarang, tindak lanjut daripada surat-surat direktur tersebut tidak ada, progresnya. Nah, ini yang kami harapkan bisa kita temukan pemecahannya. Agar apa? Agar ke depan, eee, terkait dengan hal-hal yang tidak kita inginkan tidak menjadi, eee permasalahan bagi kita ke depannya. Karena izin operasi ini adalah landasan prasarana tersebut beroperasi, ya kan begitu. Bukan hanya uji pertama ya Bu Eka ya, bukan hanya, SMKP, bukan hanya SPM, bukan hanya safety assessment, seperti itu. Nah, kita sama-sama ingin, apa apa yang menjadi mandatori ini, kita jalankan bersama dengan baik, bukan untuk sekali lagi, bukan untuk menyusahkan ataupun, memperumit masalah kemudahan berusaha di Indonesia ini. Tetapi bagaimana, faktor keselamatan dan keamanan ini bisa kita jamin melalui adanya, persyaratan-persyaratan yang dapat dipenuhi untuk pemenuhan daripada izin operasi ini. Nanti itu. Kemudian yang kedua juga nanti, di sini juga kami undang para balai, kami sudah bersurat juga kepada para balai sebagai perwakilan daripada, pimpinan di Jakarta untuk dapat berperan aktif, memonitor terkait dengan perizinan-perizinan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi, balai nanti juga bisa menyampaikan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh balai terkait ini dan apa-apa kendalanya. Agar apa, mungkin nanti kita bisa, eee, temukan solusi sementara nih ataupun solusi yang, permanen terkait dengan, eee progres untuk izin operasi kita mungkin nanti bicaranya tidak hanya 4 ini, mungkin umum, juga bisa kita bicarakan. Karena, pada intinya ini adalah masih mandatori dari hukum positif yang berlaku. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus, dipenuhi oleh
badan usaha yang berusaha di bidang perkeretaapian. Saya rasa itu, apa namanya, yang dapat saya sampaikan, secara singkat, terkait dengan, tujuan dan maksud daripada rapat ini. Jadi nanti mudah-mudahan, Mas Hari, sudah bisa ketemu ya timeline-nya ya, eee, kapan dan apa namanya, paling lambat kapan dan terkait dengan pemenuhan-pemenuhan daripada persyaratan, apa yang harus, dilakukan ya, baik oleh, Direktorat Teknis yang mengampu maupun oleh PT Kereta Api Indonesia selaku apa namanya, yang mengoperasikan daripada prasarana, yang kita rapatkan pada hari ini. Ya Mas Ari ya. Jadi, sudah ke arah taktis ya, harus ada solusinya. Jadi kita tidak lagi bicara normatif, tidak ada lagi kita bicara, ini tapi harusnya taktis. Langkah-langkahnya, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, sehingga, satu persatu kita urai nih. Kan kita nggak mau nih, masih banyak PR kita yang lain, ya Mas Indra kan ya? Nah, PR kita, masih banyak, kalau kita tidak penuhi, ya ini, akan menjadi benang kusut ke belakang tambah banyak tambah banyak tambah banyak. Jadi itu sih harapan saya, nanti dengan tidak mengurangi rasa hormat, Mas Ari bisa, memimpin jalannya rapat ya Mas Ari ya. Eee, Nanti, saya rasa, dalam waktu yang tidak terlalu lama juga hasilnya bisa kita laporkan kepada, Pak Dirjen dan juga kepada, pimpinan, PT Kereta Api Indonesia. Mudah-mudahan, solusinya tadi itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, eee, izin operasi prasarana perkeretaapian ini juga sudah bisa dilengkapi permohonannya dan juga bisa kita proses lanjut, kepada pimpinan. Saya rasa itu. Mungkin sebelum saya, sampaikan kepada Mas Hari, dari rekan-rekan PT KAI sebagai pendahuluan ada yang mau disampaikan, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat beserta para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Kereta Apian. Kami dari tim kereta api mendapat arahan untuk hadir dalam rapat ini. Kami di sini izin memperkenalkan diri. Saya Prasetyo dan eh, di samping saya ada Pak Dian, kemudian ada Mas Niko, Mas Riza, Mas Dika, dan Mas Sandi. Yang mana kebetulan di tim kami ini adalah unit mengenai perencanaan desain, Pak. Jadi terkait dengan undangan yang disampaikan terkait izin operasi, ini kan output akhir dari proses izin pembangunan dan izin lingkungan. Nah, terkait konsesinya juga. Nah, nanti kami akan berusaha menyampaikan sesuai dengan porsi kami, Pak. Untuk yang izin konsesi dan izin operasi mungkin nanti ada unit yang lebih berwenang. Cuman paling tidak nanti kita bisa memberikan informasi seperti apa gitu. Karena di kami untuk wewenangnya cenderung ke izin pembangunan dan izin lingkungan karena prakonstruksi seperti itu, Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak pimpinan. Ya Pak Pras, memang, nggak apa-apa, nanti di sini juga kan ada subdit, kepengusahaan ya. Ya. Nanti, saya harapkan, dari teman-teman subdit kepengusahaan terkait dengan posisi aspek, kepengusahaan untuk, apa, 4, item ini, yang kita bahas hari ini sudah bisa disampaikan progresnya bagaimana. Nah, nanti juga Mas Indra, kami diarahkan nih Mas Indra, terkait dengan, ini kan kita selalu bahas mana mana telur, mana ayam ya. Yang diharapkan nanti aspek kepengurusannya selesai dulu, baru ke izin operasi.
Nah, kalau kayak begitu, ya nanti mohon arahan juga Mas Indra, eee, bagaimana nih kita untuk akselerasinya. Karena aspek kepengurusan ini, saya nggak tahu nanti teman-teman kepengurusan menyampaikan berapa lama progresnya biasanya dan sebagainya sampai final, penandatangan konsesi dan sebagainya ya kan ya. Karena tanda kutip tentu proses tersebut, tidak bisa kita pastikan waktunya sebulan, 2 bulan karena kadang berjalan panjang ya dan, saya, kurang paham, bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman di Subdit Kepengurusan. Namun pada intinya, eee, jangan sampai kita menjadi dilema bila mana ada hal-hal yang tidak kita inginkan sama. Kalau, terkait izin operasi ini tidak ada, nah ini akan menjadi permasalahan yang akan sangat, rumit sekali untuk kita. Ya, itu yang kami ingin jaga, tidak hanya dari sisi regulator, tetapi juga teman-teman operator di lapangan, agar bisa beroperasi dengan tenang, nyaman, karena kami yakin aspek keselamatan juga menjadi porsi yang sangat tinggi di teman-teman operator di lapangan. Seperti itu. Baik, Pak. Ya, Pak Pras ya. Oke, gitu ya Mas Ari ya? Clear ya? Oke, Mas Indra nanti tolong ya. Kan Mas Indra juga ini arahan Mas Indra nih, ya kan, izin operasi cepat selesaikan gitu ya kan. Jadi kami tolong dibantu juga dari teman-teman bagian hukum. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak bisa mengawal sampai dengan selesai, namun di sini sudah ada timnya Mas Hari yang saya rasa sangat mumpuni, lebih daripada saya sehingga mudah-mudahan ini sudah bisa kita pecahkan bottleneck-nya, dan bisa segera kita proses lanjut untuk, pengeluaran daripada izin operasi ini. Nah, saya itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Eh, Mohon izin kami melanjutkan atas arahan Pak Direktur, Pak PLT Direktur Sarana dan Pak Kasubdit. Bahwasanya tadi disampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan rapat ini adalah kami sebagai Subdit Pengawasan Penyelenggaraan Keretapian ya, meskipun kelihatannya tusinya cukup luas, tapi di dalam tusi kami adalah pengawasan penyelenggaraan atas perizinan berusaha dan izin operasi baik sarana maupun prasarana. Nah, yang kali ini mungkin menjadi agenda pembahasan kita pada siang hari ini khususnya adalah penyelenggaraan prasarana atas kegiatan pembangunan atau investasi oleh PT Kereta Api. Berdasarkan surat undangan kami, terdapat 4 objek mungkin ya yang akan kita bahas dalam rapat kita kali ini. Yang pertama adalah yang pertama adalah penyelenggaraan stasiun Jatake, kemudian stasiun Pondok Cina, yang ketiga adalah prasarana segmen 1, Lahat Kertapati, kemudian prasarana atas konsesi stasiun Cibatu dan Garut. Dalam prosesnya sebetulnya stasiun Baru Jatake mungkin ya sudah ada permohonan ke kami terhadap pemenuhan persyaratan dan hasil dari pembahasan terakhir bahwa di Direktorat Prasarana sudah ada surat rekomendasi sebagai bridging untuk penerbitan izin operasi ke depannya sementara. Nah, namun ini sudah habis masa berlakunya. Mungkin kami tampilkan terlebih dahulu untuk paparan dari kami. Bisa ditampilkan, Mas. Next. Ya, dari regulasi dasar kami dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan prasarana berdasarkan Undang-Undang 23 yang mana setiap
pengoperasian atas sarana dan prasarana, badan usaha harus memiliki izin usaha dan izin operasi. Nah, ini yang menjadi dasar utama kami, kenapa kami sangat concern bahwa setiap pengoperasian sarana maupun prasarana, badan usaha harus terlebih dahulu memiliki izin operasi. Kemudian di dalam PP 33 juga mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan pengadaan badan usaha untuk penyelenggaraan prasarana, yang mana salah satunya terdapat mekanisme untuk penyelenggaraan prasarana melalui skema konsesi. Kemudian PP 28 kaitannya dengan izin usaha dan izin operasi berdasarkan PP 28 diajukan melalui OSS, dan ini juga sedang berproses paralel karena masih ada beberapa penyesuaian terhadap sistem OSS yang masih dalam penyelesaian. Kemudian peraturan turunannya dalam hal ini adalah PM 22 untuk perizinan penyelenggaraan prasarana, PM 38 tadi sebagai PM pendelegasian PP 33 2021 tentang pengadaan badan usaha dalam menjalankan prasarana. Kemudian dalam PM sebagai turunan dari PP 28 terdapat PM 1 tentang standar kegiatan usaha, standar produk jasa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Next. Ini proses bisnis Bapak Ibu terhadap penyelenggaraan prasarana dimulai dari badan usaha harus memiliki izin usaha. Nah, ini kalau kita melihat PT KAI sudah memiliki ya izin usaha penyelenggaraan prasarana. Kemudian harus dia lakukan penetapan trase. Ini juga sudah karena trasenya prasarannya berada di dalam trase jalur existing. Nah, kemudian pengadaan badan usaha yang mana tadi untuk prasarana stasiun Jatake, segmen 1 Lahat Kertapati dan Cibatu Garut sudah ditetapkan PT KAI sebagai penyelenggara prasarana perkereta umum. Nanti kita lihat KM penetapannya masing-masing, segmen 1, Cibatu Garut dan juga Jatake. Kemudian tahapan selanjutnya adalah perjanjian penyelenggaraan prasarana, yaitu perjanjian konsesinya juga sudah ditetapkan, juga sudah ditandatangani perjanjian konsesi antara Dirjen dengan Direktur Utama PT Kereta Api. Izin pembangunan tahapan selanjutnya, nah ini juga nanti kami ingin konfirmasi khususnya untuk yang segmen 1 ya, yang kami belum tercopy, mungkin nanti dari izin Bu Eka dari teman-teman dari Prasarana kami butuh konfirmasi terhadap pemenuhan izin pembangunan. Nah, ini di ending prosesnya nih di kami izin operasinya yang mana seluruh compliance persyaratan sudah lengkap, asumsinya sudah dilengkapi terlebih dahulu, baik dari aspek teknis prasarana, kelaikan prasarana, dari sisi aspek proses prosedur bisnisnya, SOP pengoperasian, pemeriksaan perawatan, dan juga sisi aspek SDM-nya yang telah terverifikasi, petugas perawatan, pemeriksa, dan pengoperasian. Kemudian peralatan perawatan prasarana perkeretapian, dan terakhir membuat dan melaksanakan SMKP sebagai compliance dari sisi safety. Nah, ini juga kami harapkan, kami sangat concern untuk pemenuhan persyaratan terlebih dahulu sudah lengkap. Tidak hanya lengkap, ada beberapa juga mungkin yang perlu pengesahan berdasarkan PM 22, perlu pengesahan dari Direktur Jenderal. Misalnya SISPRO yang disusun oleh PT KAI, pengoperasian pemeriksaan perawatan. Nah, ini menurut catatan kami ada SISPRO yang masih dalam proses pengesahan oleh Dirjen Perkeretapian. Oke, lanjut. Ya.
ini skema terhadap peningkatan prasarana jika prasarana existing mengalami peningkatan dari sisi klasifikasi kelas jalur, klasifikasi kelas penambahan stasiun, dan peningkatan aspal. Berdasarkan PM22 sudah diatur bahwa setiap peningkatan prasarana, perkereta dan jalur sudah mendapatkan izin pembangunan atau izin operasi. Kami pikir ini 4 objek prasarana yang kita bahas ini adalah prasarana baru, kecuali yang untuk Cina ya. Untuk Cina prasarana existing ini sudah masuk dalam kriteria peningkatan prasarana, di mana harus ada izin pembangunan dan juga izin operasi. Lanjut. Sebagai pemenuhan administrasi sebelum pengoperasian prasarana dari teman-teman dari keselamatan juga mempertimbangkan diperlukan penilaian keselamatan atau safety assessment berdasarkan PM1 2024, di mana setiap prasarana tertian sarana sumber manusia perhatian wajib dilakukan penilaian keselamatan pada saat belum beroperasikan pertama kali dan terjadi perubahan spek. Ini selalu menjadi pertimbangan kami, walaupun bukan menjadi persyaratan di dalam operasi, tapi kami selalu meminta pemenuhannya ya untuk penilaian keselamatan perhatian. Ini mohon dari nanti dari Direktur Keselamatan bisa menambahkan proses progres penilaian keselamatan assessment terhadap prasarana yang kita bahas pada rapat kali ini. Selanjutnya, ini juga menjadi concern kami sebelum dioperasikan karena pemenuhan terhadap SPM, yaitu SPM di stasiun berdasarkan PM3 2019 harus comply sebelum dilakukan proses yang nanti kami mohon tanggapan dari teman-teman Direktur Lalu Lintas terhadap proses SPM yang ada stasiun JATAKE, stasiun Cina, juga stasiun yang berada di Seksai 1 dan 2 Garut. Selanjutnya, ini boleh menjadi pokok bahasan kami progres di dinamika prasarana yang kita bahas pada siang ini. Kami batasi dulu untuk 4 objek ini. Jadi untuk pertama di Sumatera ada Seksai Harapati. Terus kemudian di Pulau Jawa ada JATAKE, Cina, dan stasiun jalur prasarana di stasiun Batu dan bersama dengan stasiun Garut. Selanjutnya, ya mungkin kita langsung pada pemenuhan persyaratan ini ya. Kami telah menganalisir seluruh kelengkapan persyaratan dari yang pertama ini satu ya, JATAKE. Judul coba. Untuk pemenuhan tahapan administrasi dan persyaratan stasiun JATAKE, kami telah mencatat kelengkapan terhadap pertama untuk kelengkapan administrasi tahapan penyelenggaraan prasarana mulai dari penetapan badan usaha. Untuk penetapan badan usaha sudah terdapat tercantum di dalam KM 182 2021 dan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian konsesi tahun 2021 di mana sudah dilakukan addendum juga di tahun 2022. Izin pembangunan juga sudah diterbitkan berdasarkan KPDJKA 2024. Nah, ini
ini sesuai dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan terakhir di bulan Januari 2026 berdasarkan surat permohonan PT KAI. Masih terdapat kekurangan persyaratan yang mohon nanti dari teman-teman KAI bisa menanggapi untuk tindak lanjut dari pemenuhan persyaratan. Surat-surat permohonan PT KAI sudah kami evaluasi dan terhadap kekurangannya sudah kami proses lanjut pengembalian ya, terakhir ya, pengembalian permohonan untuk bisa dilengkapi oleh PT KAI di bulan Januari ya, pengembalian ya, sebelum dioperasikan pada saat itu. Nah ini sambil menunggu pemenuhan temuan pengujian dari teman-teman prasarana, mohon PT KAI untuk yang pertama terhadap Sispro ya, Sispro perawatan ya, Sispro pemeriksaan dan perawatan sebagaimana dalam PM 22 2021 harus disahkan oleh Direktur Jenderal. Nah, ini pada saat kami konfirmasi sesuai rapat sebelumnya di bulan Januari juga kami menerima informasi bahwa sedang dalam proses untuk pengesahan. Nah, kami mohon nanti update-nya untuk sampai sejauh mana proses pengesahan Sispro pemeriksaan dan perawatan untuk stasiun Jataka. Yang mana ini juga seharusnya menjadi rujukan juga untuk permohonan perizinan prasarana stasiun Modok Cina ya. Seharusnya ya, Sispro untuk bangunan stasiun. Lanjut. Nah ini tadi sebagaimana kami sampaikan di awal oleh Pak pimpinan rapat bahwa sudah ada surat rekomendasi prasarana pada tanggal 27 Januari sebagai mungkin bisa dibilang dasar sementara ya untuk mengoperasikan pada saat itu karena sudah dicanangkan untuk dioperasikan di tanggal 28 Januari, diterbitkan terlebih dahulu surat rekomendasi prasarana yang mana ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti. Nah ini yang pertama pengujian prasarana ditindaklanjuti, sertifikasi uji pertama. Ini yang menjadi concern kami untuk tindak lanjutnya ya, sampai sejauh mana saat ini proses pemenuhan penyelesaian pengujian prasarana sampai dengan terbitnya sertifikasi uji. Kemudian poin selanjutnya di dalam surat rekomendasi terkait dengan keselamatan, menyusun HIRA DC, perlu dilakukan pemantauan pelaporan secara periodik, dan juga PT KAI bersama supervisi kontraktor bertanggung jawab terhadap gangguan operasi dan keselamatan perjalanan kereta api. Kemudian ada aspek penjaminan, di mana surat rekomendasi ini bila terjadi PLH, PT KAI wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktur Prasarana. Masa berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Januari, 30 hari berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2026. Nah ini kami juga perlu konfirmasi tamat tindak lanjutnya tadi ya untuk pemenuhan pengujian prasarana sampai dengan diterbitkan sertifikat uji, juga kelanjutan untuk surat rekomendasi sendiri ya, karena 28 Februari berarti sudah kurang lebih 3 bulan lah, kayak 3 bulan lebih yang lalu. Apakah ada bentuk surat rekomendasi selanjutnya ini sebagai apa ya, dasar kami bahwa memang ini adalah dokumen legalitas sementara lah ya, yang bisa dikatakan seperti itu ya. Ini tindak lanjutnya sampai dengan untuk surat rekomendasi ini, apakah ada surat rekomendasi berikutnya atau memang ditunggu pemenuhan pengujiannya, yang itu nantinya akan menjadi dasar kami nanti untuk pemenuhan persyaratan izin operasi prasarana. Selanjutnya, nah ini rekap hasil evaluasi kami terhadap
evaluasi izin operasi stasiun Modok Cina, di mana surat permohonan telah disampaikan, namun karena terdapat kekurangan persyaratan, yaitu dari sisi SDM, pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan, kami masih butuh analisa kebutuhan pegawai, kebutuhan sejumlah eh, kebutuhan tenaga pengoperasian, pemeriksaan, perawatan dengan analisa jumlah yang sesuai yang disediakan dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya dari kebutuhan yang ada, penyediaannya telah disesuaikan dengan kajian dari kebutuhan pegawai, pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan. Yang kami dapatkan baru untuk analisa kebutuhan pengoperasian ya. Ya, yang kami belum terima adalah tenaga riksa rawat. Ya, ini belum disampaikan. Untuk peralatan sudah dilengkapi, SMKP sudah eh, dikeluarkan surat rekomendasi, surat pemenuhan SMKP tahun tanggal 30 September 2024. Kemudian lanjut. Oke, maaf sebelumnya coba. Untuk Modok Cina berdasarkan persyaratan teknis memang sudah diajukan permohonan dan ada beberapa yang perlu dilengkapi. Nah, tapi terhadap tahapan administrasi sebelumnya, sebelum izin operasi, yaitu penetapan badan usaha, perjanjian, konsesi, dan izin pembangunan ini, yang kami perlu konfirmasi nih mungkin ke teman-teman Sesdijen dan teman-teman Subdit Kepengusahaan, pemenuhan terhadap penetapan badan usaha penyelenggaraan prasarana. Kalau tadi untuk stasiun Jatake, stasiun Cibatu Garut, segmen 1 sudah ditetapkan BUPP pada PT KAI dan juga ditindaklanjuti dengan perjanjian konsesi. Nah, ini untuk stasiun Modok Cina kami mohon konfirmasi penetapan badan usaha penyelenggara prasarananya karena yang kami terima info dari sebelumnya bahwa sebenarnya ada dualisme nih. Status lahannya ini apakah ada sebagian dari BMN atau sebagian lagi murni PT KAI ya yang dibangun. Kami juga butuh konfirmasi nih di sisi mana yang lahan BMN. Nanti kalau terhadap lahan BMN berarti perlu ada perjanjian penggunaan BMN. Nah, ini kami temu kenali terakhir ada info bahwa ada lahan BMN yang terkena pembangunan PT KAI. Stasiun Pondok Cina. Nah, kalau di lahan milik KAI sendiri berarti kan harus ada perjanjian, semacam perjanjian konsesinya ya. Nanti mohon klarifikasi dari teman-teman PT KAI untuk pemenuhan tahapan ini ya, penetapan badan usaha penyelenggara prasarana. Dilanjuti dengan perjanjian penyelenggaraan prasarana yaitu perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama lainnya, yaitu kalau terhadap lahan BMN berarti ada perjanjian penggunaan BMN begitu ya. Kemudian izin pembangunan sudah terbitkan tahun 2019. Nah, ini juga menjadi tanda tanya kami. Seharusnya penetapan badan usaha dan perjanjian konsesinya juga sekuensial diterbitkan sebelum izin pembangunan gitu ya. Nah, ini kami mohon nanti penjelasan mungkin dari teman-teman KAI atau dari teman-teman bagian hukum juga nih. Pemenuhan terhadap penetapan badan usaha dan perjanjian konsesinya. Lanjut. Selanjutnya objek prasarana untuk izin operasi prasarana segmen 1 Lahar Kertapati. Ini penetapan badan usaha juga sudah diterbitkan tahun 2023. Perjanjian konsesi berdasarkan PKS konsesi tahun 2023 dan juga ada perjanjian sewa BMN-nya tahun 2023. Nah, izin pembangunan ini juga kami masih belum terinfo ya.
pemenuhan izin pembangunannya. Eh, Kami pernah mengikuti rapat konseling gitu ya, tapi sudah lama sekali tahun 2023. Nah, itu masih di inventarisir objek-objek prasarana yang diperlukan untuk izin pembangunan dan setelah itu kami belum terinfo lagi. Ya, kami mohon konfirmasi pemenuhan terhadap izin pembangunan prasarananya. Untuk izin operasinya belum ada permohonan dan belum ada dokumen persyaratan yang disampaikan. Nanti mungkin dapat ditanggapi dulu ya status eh, pertama izin pembangunan dan status pemenuhan dokumen persyaratan untuk izin operasi. Lanjut, Cibatu Garut juga hampir sama. Penetapan badan usaha sudah ada berdasarkan KM 6 tahun 2024. PKS konsesi tahun 2023. Ini mungkin kenapa tahunnya jadi mundur ya setelah penetapan badan usaha 2024, tapi perjanjiannya 23 karena penetapan badan usaha ini adalah revisi KM 64 2024, ada revisi dari penetapan badan usaha yang sebelumnya ya, kalau nggak salah tahun 2022 kalau saya nggak salah ingat. Jadi KM 6 ini adalah revisi dari KM penetapan badan usaha sebelumnya. Izin pembangunan Cibatu Garut sudah ada untuk eh, pembangunan prasarana stasiun jalur dan stasiun Cibatu Garut di tahun 2022. Kemudian sama untuk Cibatu Garut belum ada permohonan izin operasi prasarana dan belum menyampaikan dokumen kelengkapan. Nah, kami mohon tanggapan ya nanti untuk status pemenuhan persyaratan dari stasiun Cibatu Garut. Prasarana jalur dan stasiun Cibatu Garut. Lanjut. Ya itu Bapak Ibu hasil evaluasi kami untuk kelengkapan administrasi perizinan penyelenggaraan prasarana dan juga kelengkapan terhadap persyaratan teknis sebagai eh, dokumen yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana untuk diterbitkan izin operasi. Mungkin tanggapan dari kami atau sebagai diskusi, yang pertama tadi kami sampaikan PT KAI mohon bisa mengkonfirmasi terhadap eh, kelengkapan persyaratan yang diperlukan dan progres sampai dengan saat ini, dan juga tidak terbatas kepada 4 objek prasarana ini, kami mohon juga eh, informasi dari teman-teman KAI, apakah ada prasarana lainnya nih hasil pembangunan PT KAI yang belum melengkapi izin operasi. Mungkin ada beberapa penyelenggaraan ya atas investasi dari PT KAI yang perlu nanti kami lakukan penerbitan izin operasi prasarananya. Kemudian kami mohon tanggapan dari teman-teman direktur teknis, dari prasarana, dari keselamatan, dari Sesdijen, bagian hukum, dan juga kepada internal Direktorat Lalin, di teman-teman Subdit Angkutan dan Subdit Kepengusahaan atas pemenuhan kelengkapan persyaratan izin operasi dan juga tadi tahapan sebelum izin operasi yaitu penetapan badan usaha dan juga PKS konsesi sampai dengan izin pembangunannya. Kemudian kami juga sebagai dasar untuk eh, apa ya? Dasar kami untuk pemenuhan legal compliance-nya ya, untuk izin operasi ini yang mana masih dalam proses, sedangkan ini sudah dioperasikan. Nah, kami mohon tanggapan dari mungkin Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum dan juga saran dari bagian hukum. Bagaimana nih pemenuhan legalitasnya nih? Sedangkan ini sudah beroperasi. Nah, kami mohon arahan gitu ya.
hal-hal apa yang perlu kami tindak lanjut begitu ya. Sambil menunggu izin operasi ini mungkin dilengkapi gitu. Kalau tadi untuk Jatake mungkin ada surat rekomendasi dari teman-teman Direktorat Prasarana. Nah, namun terhadap prasarana lainnya ini masih idle nih, artinya sudah beroperasi namun izin operasi prasarananya masih belum dilengkapi. Nah, mungkin ada satu saran mekanisme apa yang dapat kami tempuh. Ya mungkin selain kami sampaikan surat gitu ya, surat ini mungkin butuh masukan juga. Kami sampaikan surat kepada badan usaha untuk eh, segera melengkapi persyaratan izin operasi. Nah, mungkin ada mekanisme lain nih. Tadi apa ada surat rekomendasi terlebih dahulu untuk beberapa prasarana tadi yang belum dilengkapi izin operasi. Dan juga kami mungkin coba nanti buatkan target penyelesaian ya. Target penyelesaian, kepastian waktu, pemenuhan dokumen persyaratan izin operasi. Gambaran saja mungkin nanti ya jika sudah ada progres eh, yang lebih optimis, misalnya untuk Jatake sudah tidak lanjuti tadi terhadap temuan pengujian, mungkin bisa dicantumkan nanti di kolom tadi evaluasi persyaratan kami, hasil evaluasi kami, target penyelesaian dari masing-masing pemenuhan dokumen persyaratan izin operasinya. Next, cukup ya. Ya, mungkin hal-hal tersebut Bapak Ibu yang menjadi concern dari kami, 4 ruang lingkup ya, objek prasarana yang masih belum memiliki izin operasi. Eh, Kembali lagi kami sebagai subdit yang memiliki tusi kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, khususnya perizinan berusaha dan izin operasi sarana dan prasarana, kami terus mendorong untuk bisa dipenuhi nih seluruh kelengkapan administrasi ya, perizinannya ya. Sehingga eh, kami bisa setidaknya telah melakukan do action lah ya. Tidak istilahnya tidak membiarkan gitu ya, tidak ada pembiaran nih dari kami. Nah, mungkin nanti kita sama-sama bisa eh, s- kita simpulkan ya, sepakati dari hasil pembahasan ini tindak lanjut yang akan dilakukan. Em, Mungkin demikian penyampaian awal dari kami. Kami tentunya butuh sumbang saran dan masukan dari Bapak Ibu semua. Eh, Mungkin berdasarkan urutan list undangan ya, kami coba minta tanggapan dari teman-teman Sesdijen di sini. Ya, biar urut nih. Kan. Eh, Sesdijen mungkin diwakili dari bagian hukum, mungkin butuh apa ya arahan lah gitu ya, terhadap kekurangan administrasi nih, legalitas perizinan nih. Sedangkan kita tahu teman-teman KAI masih eh, melengkapi persyaratan, masih menindaklanjuti temuan, namun dalam kondisi realnya di lapangan sudah dilakukan pengoperasian. Mungkin kepada Mas Indra kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pimpinan atas kesempatannya. Mungkin saya langsung jawab dulu ya Pak. Mungkin untuk yang Pondok Cina. Ya, untuk Pondok Cina dulu yang tadi nggak ada penetapan badan usaha sama konsesi. Karena Pondok Cina itu kita tugaskan pakai KP 219/2010 Mas itu ya Pak Pimpinan. Karena Pondok Cina juga sudah ada sudah beroperasi bahkan dari 1873 ya. 1873 zaman Belanda ini. Dan yang plasmanya dan elektrifikasi itu 1987. Dan kita tugaskan lagi pakai KP 29 2010. Kalau yang kita tugaskan pakai KP 29 ini pasti tidak ada perjanjian karena penugasan soalnya. Kalaupun memang dibutuhkan perjanjiannya itu berarti perjanjian AIMO, kontra AIMO itu berarti.
silakan nanti dengan Direktur Prasarana ya, Satker AIMU kalau memang diperlukan Bapak Pimpinan, untuk teman-teman direktorat juga diperbolehkan. Nah, nanti juga info aja. Sekarang kan sedang digodok nih Inpres BUPP. Ya, ini untuk yang existing juga nih, yang termasuk pondok Cina juga nih, termasuk pondok Cina yang ex Belanda kan, itu. Dan yang sekarang lagi dibahas di Setnek. Kalau memang nanti sudah, mungkin kita bisa baru buat seperti atau konsesi atau perjanjian penyelenggaraan lah nanti setelah BUPP ini. Ya. Nah, kalau pondok Cina mungkin ya tinggal dilengkapin aja, karena itu peningkatan ya, sifatnya ini peningkatan, soal bangunannya sifatnya karena peningkatan dan perubahan spektek waktu itu. Nah, silakan izin operasinya dilengkapin saja Pak, nanti itu bisa bisa berlanjut kalau langsung. Yang terkait yang apa, Sumatera Selatan ya Pak ya, Sumsel yang segmen 1 itu. Nah, ini yang ada beberapa yang kami identifikasi, memang ada yang terbangun dan sudah operasi, dan ada juga yang belum terbangun gitu Pak. Dan PT KAI ya alhamdulillah ya sudah berniat baik ya, ada etikat baik lah untuk ini, untuk mengajukan perizinan ini. Jadi kalau memang sudah, yang masalahnya sekarang yang sudah beroperasi ini Pak. Kalau saya saran ya bisa diikutin Kak, seperti yang Jatake Pak, itu Jatake, dan sambil jalan dipenuhin juga, dipenuhin juga administrasi dan safety assessment seperti itu Pak. Kalau mungkin alasannya ya ini Pak, pelayan publik untuk penumpang dan logistik itu nggak bisa berhenti. Itu Pak, kalau berhenti ya sudah pincang kita. Indonesia pincang langsung. Itu Pak alasannya. Apalagi yang itu? Mungkin sebelumnya Pak Indra izin untuk yang segmen 1 itu kan memang kompleks ya. Luar lingkup prasarannya kan banyak ya. Sangat banyak, Pak. Nah, yang kami mungkin konfirmasi untuk izin operasi prasarana nantinya harapannya itu eh, apakah digabung semua menjadi satu izin operasi prasarana atau parsial nih ya, dan juga konfirmasinya nih mana saja sih yang sudah dioperasikan gitu ya. Ya. Nanti dari balai mungkin juga bisa menambahkan ya hasil pengawasan teman-teman, apakah segmen 1 Lahat sama dengan Kertapati ini kan juga masih progres ya pembangunannya gitu ya. Nah, mana saja yang sudah beroperasi, apakah bisa dilakukan skema parsial dulu nih yang siap operasi, diajukan izin operasi prasarananya. Kan nggak masalah sebetulnya dari perjanjian konsesi yang lingkupnya menyeluruh, namun untuk pengoperasian kan bertahap gitu ya. Bisa Nah, ya. sehingga izin operasinya yang diajukan juga bertahap gitu ya. Tapi untuk izin operasi secara parsial bisa ya, Pak ya? Kalau melihat dari progresnya kan masih dalam pembangunan gitu Iya, ya. terus bergerak terus. Ya, kayak kalau nggak salah stasiun Merapi ya. Ya. Stasiun Merapi, stasiun Keramasan gitu ya. Ya. Keramasan saya dengar juga kan mau ada pengoperasian jalur dari Tanjung Enim menuju ke Keramasan nih untuk angkutan batu bara gitu ya. Ya. Nah, mungkin kami rasa nanti mungkin butuh tanggapan dari teman-teman. Saya rasa bisa dilakukan pengajuan izin operasi parsial dulu ya, Mas Indra ya, yang sudah siap operasi lah paling enggak, sehingga bisa. kami eh, tidak totally mengabaikan nih pemenuhan administrasi gitu ya, karena memang yang sudah siap seharusnya sudah bisa diajukan izin operasi. Ada lagi Mas Indra? Ya ini tambahan aja, mungkin untuk PT KAI kami minta tolong juga untuk bantuannya, untuk membantu juga teman-teman di Direktur Prasarana khususnya untuk izin pembangunan yang Sumsel Pak ya. Nah yang Sumsel ini tolong surat izin permohonannya diperbarui terus Pak. Minta tolong, kasihan teman-teman direktorat agak mereka kesulitan ini untuk mengidentifikasi ini sudah belum, ini sudah belum gitu Pak. Karena kemarin kan dapatnya 2023 atau 2024 itu, antara itu surat yang lama. Apalagi sekarang PIC yang lama waktu itu banyak yang pindah Pak, sudah pindah ke balai rata-rata. Jadi sekarang PIC-nya agak baru sendiri. Ya mohon izin Pak, mohon bantuannya juga itu. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Terima kasih Mas Indra. Berarti untuk izin konfirmasi ya, untuk stasiun Pondok Cina kan memang stasiun existing ya. Eh, Tadi sudah ada dasarnya sebetulnya dari KP 29 sebagai dasar penetapan badan usaha atas prasarana existing gitu. Em, Mungkin juga butuh konfirmasi nih dari teman-teman KAI ya. Sebenarnya di dalam lingkup pembangunan stasiun Pondok Cina itu apakah murni pure atas lahan BMN existing atau memang ada yang di luar dari lahan BMN ya? Kalau adalah pembangunan di lahan di luar BMN yang mana bukan menjadi bagian dari prasarana pokok ya, misalnya di luar dari rumah-rumija, kami pikir sih tidak perlu ada perjanjian konsesi gitu ya, karena bukan merupakan prasarana pokok. Artinya lahan yang digunakan eh, hanya atas lahan BMN, yang mana seharusnya harus ada perjanjian penggunaan BMN-nya. Itu ya, Mas Indra. Eh, Izin Pak Ari, ini ya, mau interaktif atau dari mendengarkan dulu ya tuh kami makanya mau menginfokan atau gimana gitu. eh, Mas Indra ada teman? Mungkin biar kita satu-satu dulu ya tanggapan umum dari teman-teman. Mas Indra cukup dari bagianku cukup ya. Oke, selanjutnya masih dari Sesdijen, teman-teman dari bagian perencanaan dan keuangan, Bapak Ibu, ada yang bisa menanggapi? Karena penting ini dari bagian keuangan mungkin bisa mengomentari terhadap aset ya yang di bang yang digunakan untuk pembangunan atas investasi PT KAI. Belum hadir dari bagian Q? Mungkin kita lanjut dulu ke teman-teman direktorat lain ya dari undangan selanjutnya Direktur Prasarana. Izin Bu Eka, ada yang bisa ditanggapi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Izin Bapak pimpinan rapat, kami dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian, kami hadir dari Subdit Kelaikan Fasop dan Subdit Kelaikan Jalur dan Bangunan. Jadi nanti izin apabila saya kurang mohon ditambahkan dari jalur dan bangunan. Kalau kita cermati dari izin operasi tadi yang ada di bawah Direktorat Prasarana adalah satu terkait dengan kelengkapan izin pembangunan, yang kedua adalah sertifikasi, yang ketiga adalah SOP terkait dengan pemeriksaan dan perawatan. Yang pertama kami tanggapi terkait dengan JATAG. Untuk JATAG yang masuk dalam konsesi adalah bangunan stasiun dan tanah. Untuk fasilitas operasi tidak masuk dalam perjanjian konsesi. Nah, progres terkait dengan pengujiannya, kita sudah melakukan pengujian dan sudah terbit satu sertifikat terkait dengan bangunan gedungnya. Namun untuk emplasemen masih ada tindak lanjut pengujian yang harus dilakukan. Dan sampai saat ini dari PT KAI belum mengajukan permohonan tindak lanjut pengujian. Betul demikian? Seperti itu untuk JATAG. Mohon dengan sangat hormat, kami kapan kira-kira surat bisa kami terima? Langsung aja dijawab. Bukan begitu Bapak pimpinan rapat. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti Bu ya, maupun Yes. kita ketemu head to head. Dan mohon mindsetnya kita sama-sama terbuka ya, bahwa secara aturan tidak pernah harusnya surat rekomendasi atau surat keterangan itu keluar. Tapi dikarenakan ini adalah urgenitas tertentu, sehingga kemarin Direktorat Prasarana mengeluarkan surat rekomendasi untuk pengoperasian, yang mana memiliki batas waktu hanya 1 bulan. Nah, kami pun sudah bersurat di beberapa kali, selain di JATAG dan lain-lain nanti kami sampaikan. Jadi yang jadi message itu setelah
Oh, sudah dapat surat rekomendasi, jangan tidak langsung nanti diurus sertifikasinya. Karena sertifikasi kalau tidak diurus, maka izin operasi tidak akan pernah terbit. Bukan begitu nggih Pak Pimpinan Rapat? Siap. Terkait dengan Jatake. Kira-kira kapan? Temuannya berat nggak? Oke, Ya, silakan ditanggapin langsung. terima biar kasih sedikit. Bu. Jadi di minggu lalu kita sudah melakukan diskusi dengan tim Subdit 1 dan Subdit 4 juga. Kita mengundang, jadi kemarin betul yang disampaikan oleh Ibu, hanya tinggal untuk uji pertamanya hanya tinggal terkait jalur aja. Ini posisi saat ini sedang proses melakukan perbaikan oleh tim kontraktor atau maaf dari mitra ya, dalam hal ini BSD itu yang saat ini sedang berproses. Dan dari kami itu menargetkan mungkin ya lebih tepatnya mungkin 1 bulan maksimal sejak pembahasan di minggu lalu untuk diselesaikan. Nanti selanjutnya sesuai dengan notulen dan pembahasan kemarin yang sudah disepakati bersama, akan kita lakukan kita mintakan ulang uji pertama yang terkait jalur di stasiun Jatake. Oke, 1 bulan dari minggu kapan? 1 bulan dari minggu keberapa? Minggu kedua bulan Juni. Kami state ya, izin Pak Pimpinan Rapat, state minggu kedua bulan Juni untuk Jatake. Ya Bu, kami juga menyiapkan kolom target penyelesaian di sini ya. Berarti untuk sertifikasi jalur Bu ya? Itu baru pengajuan permohonan penguji. Betul. Itu minggu kedua ya. Permohonan pengajuan minggu kedua bulan Juni. Oke, clear Jatake Bapak Pimpinan. Siap. Yang kedua terkait dengan Cibatu Garut. Untuk Cibatu Garut ini izin pengujiannya untuk FASOP sudah keluar sertifikasi. Untuk jalur dan bangunan masih terdapat temuan. Dan kami sudah bersurat ke Bapak Direktur Utama PT KAI, seluruh pekerjaan konsesi segera dilakukan permohonan pengujian baik pertama maupun tindak lanjutnya baik itu berkala. Nah, Cibatu Garut ini mungkin nanti detail teman-teman silahkan. Kurangnya apa Cibatu Garut silahkan. Silakan langsung aja Pak ditanggapi teman-teman PT KAI. Oh, pelaksanaan dulu. Oke, baik. Mohon izin pimpinan, jadi sebetulnya di bulan Februari PT KAI sudah menyampaikan tindak lanjut. Nah, beberapa item ada uji rancang bangun, uji rancang bangun fisik, dan uji fungsi itu masih belum ditindaklanjuti. Adapun yang sudah di TL itu hanya berupa gambar asbest drawing dari uji rancang bangun dokumen, kemudian perbaikan di pengelasan, sambungan wesel di stasiun Cibatu, kemudian ada uji drainase, dan sisanya itu masih banyak. Jadi hampir total dari beberapa list yang disampaikan itu masih ada 3 item saja yang sudah ditindaklanjuti. Jadi mohon konfirmasi dari PT KAI terkait dengan rencana tindak lanjutnya ke depan. Monggo silakan, kapan targetnya ke kita? Saya kembalikan sekarang. Ya, izin Bu. Untuk Cibatu Garut, yang kami catat Bu, yang paling besar itu ada 2 ya temuannya Bu. Ada di 10 lengkung yang belum sesuai dengan geometri dan 1 BH25 gitu ya. Nah, untuk update-nya, perbaikan lengkung sudah kami tindaklanjuti, sudah dilakukan konstruksi ulang Bu, untuk normalisasi lengkung. Ini nanti tindak lanjutnya dari tim project, kita akan segera mengajukan uji Bu, diuji kembali gitu ya terkait temuannya. Nah, mungkin yang agak perlu kita jadikan fokus di BH25 Bu, karena setelah kami lakukan detail engineering lagi, ada kebutuhan kita harus sedikit menggeser aliran sungai Bu. Ini sudah kami coba cari identifikasi, kami perlu izin ke BBWS. Jadi nanti setelah BBWS kita dapatkan izin, baru bisa kita selesaikan desainnya dan tindak lanjut untuk mengclose temuannya Bu.
Tutup. Mohon izin Bapak. Jadi memang pengujian itu sudah kita lakukan mungkin di 2 tahun atau 3 Ya. tahun ke belakang. Dan itu sudah kami sampaikan juga melalui surat direktur di tanggal 9 Maret bahwa memang ada perubahan dari, maksudnya kami khawatir ada perubahan antara yang kami lakukan uji pada saat itu dengan sekarang. Jadi makanya kami di surat itu menyampaikan untuk Cibatu Garut ini agar dimohonkan kembali Pak, sesuai dengan isi surat kami di 9 Maret. Oke, Seperti noted, Bu. Terkait yang sesuai surat yang terakhir gitu, Bu. Betul Pak. Izin Bu konfirmasi berarti nanti pengujiannya tidak hanya di titik-titik yang ada temuan waktu kita itu ya. Betul Pak, karena kami khawatir hasilnya itu sudah tidak relevan mungkin dengan kondisi prasarana saat Oke. ini. All Siap, Bu. in ya berarti. Lagi ke awal. Karena udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun Iya. pimpinan rapat, mohon maaf. Artinya kami akan memohon pengujian ulang seluruh itu. Kapan targetnya? Nah, berkaitan dengan target kan dari kereta api untuk perbaikan lengkung tadi dari apa namanya yang BH25 kami perlu izin ke Balai Oke. Besar Wilayah Sungai. Untuk target waktu kami belum bisa menyampaikan targetnya Bu, Bapak Pimpinan. Namun paling tidak kami mungkin dapat memberikan update informasi perbaikan atau seperti apa gitu. Kalau target penyelesaian secara keseluruhan kami belum bisa. Ya, mungkin izin Pak, yang optimis terlebih dahulu yang dilakukan ya mungkin ya, Iya. biar nanti bunyi ini ya, Betul. ya Bu izin. Parsial. Parsial Jadi ya, staging ya. ya. Langsung all in nunggu Betul. selesai gitu. Iya, jadi paling nggak ada apa opsi tindak lanjut lah dari pembahasan kita ini. Hal-hal apa ini yang bisa dilakukan nih untuk kedepannya yang optimis dilakukan gitu ya. Tadi untuk perbaikan beberapa titik tadi mungkin bisa disampaikan saja terlebih dahulu Pak, sambil menunggu nanti perbaikan untuk keseluruhan. Atau dalam waktu dekat setelah dari hari ini bisa bersurat kepada kami menyampaikan timeline-nya. Ya, itu Bu ya. Mungkin gitu ya, karena kan belum bisa menjawab sekarang kan? Kan harus punya ke BPWS harus kapan, lengkungnya kapan. Ya. Boleh nggak seperti itu Pak pimpinan rapat? Boleh Bu, kami juga mengembalikan nih ke teman-teman Direktur Prasarana Jadi kira-kira kan pulang dari ya, sini lapor dulu ke pimpinan pasti ya. siap. Ya. Boleh Pak ya. Ya, paling nggak suratnya tadi Pak, rencana perbaikannya ya. Berarti di keterangan adalah surat timeline rencana perbaikan. Biar bunyi nih Pak di hasil rapat ini kami nanti rencana akan buat BA gitu ya, biar mengikat ke teman-teman. Ya, izin ya Pak. Pak, Bu, izin. Jadi ini sebenarnya nggak hanya yang Cibatu Garut ya Mas ya. Yang tadi dibahas yang pertama Jatake, itu memang setelah saya pastikan kembali. Di dalam notulen itu tidak menyebut waktu 1 bulan. Jadi ini kami nanti mengusulkan jika bisa difasilitasi juga yang sama, membuat dalam satu timeline nanti akan kami sampaikan secara bersurat gitu ya. Itu saya rasa lebih baik sih Pak. Oke. Ya. Gitu ya. Boleh biar nanti Ya. konsolidasi dulu ya di Ya, internal baik. KI, mungkin biar lebih disepakati bersama ya dengan KI. Tapi kami jadikan itu sebagai lampiran dari berita acara gitu ya. Ya. Ya asumsinya sebagai hasil dari rapat kita siang kali ini. Ya. Ya mungkin dari teman-teman Zoom mohon izin ada Pak Akhyar dari raise-nya tadi, izin Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kedengeran Pak? Jelas Pak, terdengar Pak. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan rapat Bu Eka dan teman-teman semua. Ingin ini aja Bu Eka terutama ingin mengupdate aja tentang Jatake, bahwa Jatake itu akan disertifikasi karena ada perubahan spesifikasi teknis untuk fast op Bu Eka ya.
Jadi karena ada perubahan spesifikasi teknis tersebut, semuanya sudah diuji ya, diuji pertama dan hasilnya baik ya, baik, bisa disertifikat oleh Subdit 5. Namun ada satu kendala, bukan kendala ya, satu constraint ya, satu tantangan buat kita, bukan tantangan, itu sebenarnya bolanya ada di pihak PT Kereta Api ya. Tantangan itu ada bolanya di pihak kereta api, bahwa pada saat tim penguji turun, belum ada sistem telekomunikasi, belum tersedia sistem telekomunikasi di stasiun Jatake ke kiri maupun ke kanan, untuk komunikasi stasiun ke kiri maupun stasiun ke kanan. Nah, oleh karena itu, Direktur Prasarana berkirim surat kepada pihak PT Kereta Api untuk disediakan ya. Kita tidak mensyaratkan bagaimana penyediaan sistemnya, tapi kita mensyaratkan bahwa harus ada komunikasi ke kiri dan ke kanan ya. Dan itu memang tidak harus diuji ya, tidak harus diuji. Bisa saja pakai HT soalnya Bu ya. HT itu kan murah, nggak mahal-mahal banget kok ya. Nah, oleh karena itu Pak Direktur berkirim surat supaya disediakan peralatan telekomunikasi tersebut. Namun surat Pak Direktur itu terhadap hal yang satu ini belum dijawab oleh pihak PT Kereta Api. Karena Pak Direktur ini yang bersurat, bukan saya yang bersurat, Bu. Ya, ada dua pun mengenai hal ini, ada 2 surat yang sudah melayang ke pihak PT Kereta Api. Nah, kami berharap ini direspon supaya apa sih yang disediakan oleh PT Kereta Api terhadap sistem komunikasi tersebut. Ya, nah kalau memang HT ya tulis saja HT. Kalau memang apa ya, responlah suratnya, apakah bentuk surat pernyataan ataukah bentuknya surat balasan ya. Ini gitu Bu, dari kami, karena surat terakhir udah sebulan yang lalu kita kirim ya. Saya sudah mengirimkan surat Pak Direktur ke pihak Direktorat Lalu Lintas ya, ke Bu Santi ya, tadi saya WA-WA-an dengan Bu Santi. Saya sudah kirim 2 surat tersebut. Jadi kami mohon supaya sertifikatnya bisa cepat meluncur. Jadi satu kesatuan utuh dengan penerbitan sertifikat fasilitas operasi ini, Bu. Gitu, Bu. Jadi kami sudah siap untuk meluncurkan sertifikat fasilitas operasi. Tapi kalau nggak dijawab surat Pak Direktur, ya gimana Bu? Gitu Bu Eka, laporan Bu. Terima kasih. Baik. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahyar masukannya. Mungkin izin nanti bagian perencanaan. Izin Pak Ahyar ini kan bagian perencanaan ya. Nanti tolong dikonfirmasi ke bagian operasi, karena memang perlu adanya hal tersebut dan kita udah bersurat, mohon dapat ditanggapi nanti. Terima kasih Pak Ahyar, silakan. Bisa menanggapi langsung perihal yang barusan gitu ya. Untuk surat penyampaian sebenarnya sudah kami sampaikan di tanggal 8 Mei 2026 kepadanya PLT Direktur Prasarana Perkereta Kementerian Perhubungan. Pengirimnya dari Pak Direktur kami. Oke, baik. Nanti kami cek. Izin Pak Ahyar, suratnya sudah dibalas, namun izin belum masuk ke kita sepertinya, masih diproses Pak Direktur mungkin Pak Ahyar. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oke. Ada lagi Pak Ahyar? Nggak ada Bu, sementara itu aja Bu. Lanjut Bu. Ya, Terima baik. kasih. Izin Bapak Pimpinan, selanjutnya kami lanjut ke Lahat Kertapati segmen 1. Boleh Bu, siap. Yang pertama terkait dengan izin pembangunan. Izin pembangunan itu ada sekitar 15 tambah 18 berapa? 33. Oke. Jadi 2024 itu sudah terbit 14 SK izin pembangunan. Rinciannya nanti kami ada. 2025 1 izin pembangunan terbit. 2026 saat ini kami sudah bernodin ke Bapak Sesdijen terkait dengan penerbitan izin terkait penataan emplasemen Keramasan. Jadi saat ini 1 ada di Sesdijen. Sedangkan yang 18 itu masih proses pemenuhan data dukung yang memang kami dengan KAI sudah sering kali melakukan asistensi terkait dengan tinjauan lapangan, kita juga sudah pernah lakukan. Untuk update sementara kalau FASOP tinggal menunggu terkait dengan spektek IR, dan ini
masih dibahas di tim jalur dan bangunan. Nah, untuk terkait dengan data dukung tersebut, kami berharap apa yang menjadi catatan dari Direktorat Prasarana, KAI segera menindaklanjutin. Maksudnya gini, nggak harus fully diselesaikan semua. Satu koreksi selesai, silakan diasistensikan ke kami. Karena kalau nunggu lama, ya terakhir kita asistensi di Lampung ya. Udah lumayan lama kan ya. Ya, nah mohon keaktifan dari KAI terkait dengan pemenuhan data dukung. Mungkin itu terkait dengan Lahat Kertapati. Nah, untuk ujinya sendiri terkait dengan sertifikasi, yang baru dilakukan permohonan untuk jalur bangunan itu ada di Prabu Mulih sampai X6. Dan itu juga terkait lagi pemenuhan data dukung yang belum clear. Jadi masih punya PR besar khususnya di Lahat Kertapati. Nah, untuk yang FASOP memang sudah pernah ada yang dilakukan pengujian, namun memang ada temuan-temuan yang cukup lumayan banyak dan KAI tanggal 8 Mei kalau nggak salah sudah membuat surat kepada kami terkait dengan permohonan pengujian atas tindak lanjut temuan. Namun saat ini izin kami masih proses evaluasi terkait dengan hasil temuannya. Itu terkait dengan Lahat Kertapati. Izin Bu, Nggih. konfirmasi kembali. Berarti untuk yang Lahat Kertapati pertama terkait izin pembangunannya, total yang akan diterbitkan 33 Bu ya? 16 sama 18. 16 sampai 32 ya? 16 dan 18. 34 ya? 34. Yang sudah terbit 14 ya? 15. Oke. Satu proses di Sesdijen. Satu bos. Oke. Dan 18 masih pemenuhan data dukung. Siap. Nah, untuk pengujiannya juga masih berjalan Bu ya, pengujiannya yang berarti belum ada sama sekali Bu ya, sertifikat. Belum sama Baik, sekali. siap, masih Tapi berproses. memang sudah banyak dioperasikan. Iya. Ya mungkin Kami juga punya catatan yang sudah dioperasikan. Nanti kami bisa share data. siap. Ya mudah-mudahan jadi awareness bersama lah kita ya, khususnya PTKI ini untuk segera sudah beroperasi ini untuk diajukan izin pembangunan dan sampai dengan izin operasinya. Silakan Bu, lanjut Bu. Baik, Lahat Kertapati seperti itu Bapak Pimpinan Rapat. Berarti cukup ya. Nah, terkait dengan Sispro, karena ada di kami juga. Tadi keterangannya kan belum mendapat persetujuan dari Dirjen KA. Ya pasti belum, karena belum clear. Ya kan? Kembali lagi inisiatif dari KAI, mohon aktif kepada kami khususnya di jalur bangunan ya, di wilayah 1 dan 2, segera menindaklanjuti, kalau nggak salah minggu depan ada 7 SOP ya yang akan dibahas, kalau tidak salah. Nah, kami berharap sih tidak menunggu, tapi staging itu. Siap 3 ya bahas 3, siap 2 bahas 2. Jadi jangan dikumpulkan, akan lama nantinya. Mungkin itu Bapak, sekali lagi, target Sispro kapan? Ini karena yang tidak hanya unit kami sebenarnya yang bisa mutus. Jadi mungkin kami tuangkan dalam timeline saja. Kan ini segera akan kami bahas di internal sih. Oke. Bagian. Artinya semua PR kami di sini, Ya. mohon timeline dan targetnya adalah minggu depan suratnya. Ya. Sehingga nanti kami bisa laporan ke Direktorat Lalu Lintas, ke Mas izin Bapak Pimpinan Rapat, Siap. terkait apa yang sudah dilakukan timeline, dan itu menjadi lampiran berita acara aja Mas. Siap Bu. Kami harapnya seperti itu Bu, Ya. diluangkan semua dalam berita acara tindak lanjut dari rapat hasil ini. Pada prinsipnya, kami tidak akan pernah mempersulit asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu nggih. Mohon apa yang sudah kita keluarkan seperti surat rekomendasi, kalau saklek 1 bulan, ya sebelum 1 bulan harusnya sudah di TL kepada kami. Paling tidak penyampaian dibalas terlebih dahulu. Kami masih melakukan proses perbaikan. Ya. Jadi kami kalau ditanya dari internal di JKA, kami bisa menjawab. Mungkin itu Bapak Pimpinan Rapat, izin tim ada yang menambahkan, silakan. Silakan Mas. Izin pimpinan rapat, izin Bu Kasubdit, mungkin tambahan terkait kami di jalur bangunan terkait kelayakannya. Benar Bu, ada beberapa permohonan untuk yang lintas Lahat Kertapati, ada 5 di 2023 itu yang permohonan terkait pengujiannya, tapi memang pada saat permohonan itu izin pembangunan yang belum selesai diterbitkan. Jadi di 2003 mereka bermohon, tapi izin pembangunannya itu baru keluar di 2024. Itu yang di KP 151 yang 14
14 titik lokasi yang di satu KP. Lalu ada lagi izin pembangunan yang di 2025 itu yang 148 itu. Nah, kemarin kami juga berapa kali kami mintakan terkait kelengkapan dokumen, beberapa kali kami suratkan, lalu kami putuskan bahwa permohonan kembali di surat terakhir kami di 9 Maret 2026 itu kami putuskan untuk permohonan kembali. Lalu ada juga permohonan di emplasemen Stasiun Keramasan, kemarin sudah kami evaluasi juga terkait dokumennya. Ada beberapa dokumen yang belum lengkap, ada yang beberapa yang belum ditandatangani untuk soft drawing maupun asli drawing. Lalu permohonan untuk yang di Keramasan ini kan mereka yang dikirimkan ke kami kan di tahap 2-nya bukan tahap 1-nya. Yang tahap 1-nya kan sudah dioperasikan dari 2017 ya. Nah, itu seperti apa? Karena yang dimohonkan kami kan 2026 yang tahap 2 ini yang belum izin pembangunannya kan belum selesai juga kan untuk sampai saat ini. Ya, itu 2026 kan sampai saat ini kan belum keluar ya Pak. Itu yang tahap 2 kan izin pembangunannya. Mungkin itu juga diperhatikan bahwa yang dimohonkan seharusnya izin pembangunannya sudah selesai di tahap 1-nya yang seharusnya dimohonkan, bukan tahap 2-nya yang belum selesai dimohonkan. Lalu juga dari beberapa permohonan dari KAI yang baru sampai selesai sertifikat itu untuk yang di lintas Lahat Kartapati walaupun tidak masuk ke konsesi yang ini itu yang cuma sedang Sukacinta. Itu pun yang konsesi dengan Bisa Marta itu yang baru yang keluar. Yang selebihnya dari KAI-nya belum ada. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Kasubdit mungkin. Ya, terima kasih Mbak Novi, cukup. Dari online Zoom, Subdit Kelaikan Fasop ada tambahan? Baik, demikian Bapak Pimpinan Rapat kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kami catat Bu progres sementara Ibu ya untuk 4 tadi ya, baik segmen 1, Batu Garut, Jatake dan juga Pondok Cina mungkin. Nanti kami konfirmasi lagi Bu untuk detail ya Bu ya, detail untuk hasil inventarisasi, kelengkapan persyaratan dan khususnya untuk pengujian dan izin pembangunan untuk dituangkan di dalam berita acara. Selanjutnya mungkin dari Direktur Perwakilan Direktur Sarana Perkeretapian. Mohon izin Bapak Pimpinan, Ada tanggapan? ya dari Direktorat Sarana kami mengikuti dahulu, namun untuk operasi sarana dari PT KAI sudah melengkapi dokumen sistem dan prosedur. Itu sudah dilengkapi pada akhir tahun 2025 di bulan Desember sudah pengesahan oleh PLT Direktur Sarana dan di Januari sudah serah terima secara seremonial di ruangan ini. Kira-kira begitu Pak Pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ya terima kasih informasinya karena tidak terkait secara langsung ya. Dan Menteri Pertahanan, makasih informasinya Pak. Kami catat sebagai masukan dari dan tanggapan di berita acara. Selanjutnya dari Direktur Keselamatan hadir online. Mungkin bisa menanggapi sebagai bagian dari persyaratan yaitu sertifikasi dari petugas pengoperasian, perawatan, pemeriksaan, kemudian pelaksanaan safety assessment dan juga persyaratan izin operasi lainnya ada SMKP. Kalau tadi kami lihat memang sudah terbit ya surat tanggapan atau surat hasil tindak lanjut terhadap audit keselamatan sistem manajemen keselamatan perkeretapian. Mungkin ada catatan khusus yang beberapa yang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman PT KAI. Hadir dari Zoom. Baik, sambil menunggu mungkin selanjutnya bagian hukum sudah, bagian perencanaan keuangan sudah ada yang bisa menanggapi? Jika tidak ada dari internal Direktorat Lalu Lintas,
Atau izin dari perwakilan kita dulu nih dari Balai Teknik, sesuai daftar undangan kami persilakan dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta sudah ada yang hadir ya. Mohon izin mungkin bisa menanggapi terkait pemenuhan persyaratan stasiun Jatake dan Mondok Cina, juga tahapan tadi ya untuk eh, safety assessment juga mungkin bisa menanggapi apakah sudah dilakukan penilaian keselamatan dan verifikasi SPM-nya mungkin dilakukan bersama dengan teman-teman Direktur Lalit sebidang angkutan. Mungkin juga hasil pengawasan sampai dengan saat ini ya terhadap rekomendasi prasarana tadi sejauh mana ya Balai Teknik mungkin dapat melaporkan beberapa hal yang menjadi perhatian pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin pimpinan rapat, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mewakili pimpinan kami dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta, izin menyampaikan terkait hasil monitoring dan juga evaluasi SPM pada stasiun Jatake yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 April 2026 lalu. Berdasarkan Monef SPM kami, pada pekan lalu telah dilaksanakan dan ada beberapa temuan. Yang pertama terkait di stasiun Jatake belum tersedia tombol alarm darurat. Yang kedua terkait celah gap peron di stasiun Jatake juga saat diukur masih sebesar 26 cm. Kemudian untuk intensitas cahaya dan juga untuk suhu udara juga belum sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir adalah pada area pelayanan juga belum tersedia meja kerja dan juga fasilitas yang memenuhi. Selain itu, untuk stasiun Pondok Cina, berdasarkan hasil Monef SPM yang dilakukan pada masa angkutan Lebaran kemarin, terdapat beberapa temuan. Di antaranya adalah yang pertama terkait fasilitas penyandang disabilitas itu masih belum terpenuhi seperti guiding block yang masih terputus, juga RAM pada area sisi barat, dan juga belum tersedia loket difabel. Selain itu juga di stasiun Pondok Cina belum tersedia ruang laktasi. Oleh karena itu diharapkan beberapa temuan pada SPM ini dapat ditindaklanjuti sebelum terbitnya izin operasi ini. Dan dari Balai sendiri pada prinsipnya mendukung dan melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan TUSI, dan apabila diperlukan proses lanjut maka siap untuk mendukung. Demikian disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih perwakilan dari BTP Jakarta. Dari hasil Monef itu sudah dituangkan dalam berita acara ya harusnya ya. Sudah. Dan sudah disampaikan kepada teman-teman KI ya. Sudah, Pak. Ya, yang tapi belum direspon untuk tanggapannya. Apa akan dilakukan verifikasi kembali atau seperti apa nanti tindak lanjutnya ya. Langkah selanjutnya setelah penyampaian hasil Monef ini seperti apa nih? Apa akan ada rencana verifikasi ulang? Izin Pak, untuk terkait stasiun Jatake, rencana akan dilakukan Monef kembali terkait pemenuhan SPM-nya, dan untuk stasiun Pondok Cina berdasarkan catatan kami pada Monef yang dilakukan masa angkutan Lebaran kemarin, masih ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti dan belum pernah dilakukan Monef lagi hingga saat ini, Pak. Ya, baik. Teman-teman KI bisa menanggapi ya terhadap temuan tadi.
terhadap temuan tadi, mungkin rencana tindak lanjut apakah sudah dilakukan perbaikan gitu ya untuk tadi persiapan dilakukan verifikasi ulang. Sebelumnya mungkin dari rekan kami dari Mas Rizky ada tanggapan, silakan. Baik, terima kasih. Mengonfirmasi kepada teman-teman balai, berdasarkan rapat sebelumnya itu SPM itu kan tadi saya disampaikan kan pada angkutan lebaran ya Mbak ya. Oke, apakah angkutan lebaran itu mencakup pro yang gedung baru itu Mbak ya? Apabila belum itu kita berdasarkan informasi sebelumnya bahwa SPM itu di stasiun Pondok Cina itu belum mengecek flow barunya. Mungkin terkait hal ini untuk mensinkronkan, apakah SPM yang di Pocin ini sudah menggunakan flow baru atau belum? Terima kasih. Mohon izin pimpinan rapat, izin menyampaikan berdasarkan surat dari Direktur Utama PT KAI pada tanggal 20 Februari itu rencana dilaksanakan pemindahan gate masuk penumpang existing pintu timur ke lantai mezanin bangunan baru stasiun Pondok Cina. Sehingga perlu juga dilakukan evaluasi terkait dengan volume penumpang dan juga untuk bangunan baru stasiun tersebut yang terdampak dari pemindahan gate tersebut akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan SPM kembali. Terima kasih. Ya, mengkonfirmasi kembali berarti terhadap pembangunan yang dilakukan PT KAI di lantai 2 ya di mezanin itu sudah dilakukan ya berarti ya verifikasi SPM-nya. Sudah mencakup untuk yang bangunan baru ya gitu ya. Oke, tanggal 20 Februari ya. Cuma tadi hasilnya masih terdapat beberapa temuan. Nah, ini mohon mungkin langsung aja ya dari catatan teman-teman balai kepada PT KAI konfirmasi nih tindak lanjut hasil monef SPM teman-teman balai. Ya, ya mungkin kalau masih perlu koordinasi ya Bu ya dengan teman-teman ini nanti coba dituangkan Mas nanti nanti kami coba rumuskan di dalam berita acara. Saya izin menjawab ya, Bapak Ibu. Jadi terhadap ini yang Pocin dulu ya, mungkin nanti kalau yang Jatake bisa lebih detail dari Pak Farid ya. Nah, mengenai Pocin, memang kan kalau tadi infonya per bulan tanggal 20 Februari ya Bu ya. Nah, ini info mengenai catatan tadi ada yang disampaikan ada beberapa temuan di untuk fasilitas difabel, loket difabel, sama ruang laktasi. Nah ini kami akan koordinasi dulu ya Bu, karena info ini baru input ke kami per ini nih. Nah nanti perihal temuannya akan kami segera bahas ya Bu ya. Mungkin saya bisa menjawab itu dulu nih, karena sampai saat ini juga belum ada info lebih. Nah, terima kasih. Yang Mas Farid ada tanggapan untuk yang Jatake? Terima kasih Pak. Izin menanggapi Bu terkait yang SPM Jatake. Jadi secara prinsip sebelum dilakukan waktu pengoperasian di Januari atau Februari lalu itu telah dilakukan uji SPM juga dengan tim Dirlalin ya berarti saya kurang kopi subdit berapa Pak siapa itu sudah dilakukan uji SPM juga dan secara prinsip sebenarnya memenuhi ininya. Tapi kalau misalkan dari info yang dilakukan ramcek atau yang di saat dari BTP 1 melakukan ramcek secara mandiri ya berarti untuk pelaksanaan angkutan lebaran ya itu secara prinsip kami belum menerima informasinya. Tuh, tapi mungkin bisa disampaikan ke kami. Itu aja sih Bu. Makasih. Makasih Bu. Ya, sementara kami catat dulu ya tindakan hasil evaluasi dari teman-teman BTP. Nanti dari teman-teman KAI mohon bisa dikoordinasikan ya dengan unit terkaitnya ya. Sementara kami catat dulu hasil evaluasinya. Nanti kami mohon PT KAI bisa menindaklanjutinya. Dari BTP Jakarta sudah ya untuk Pondok Cina dan Jatake. Mungkin geser ke BTP Bandung.
Mas Adit, Pak Adit, monggo Pak Adit, kaitannya dengan prasarana stasiun Cibatu atau jalur Cibatu sama dengan Garut. Mohon Pak Adit bisa menanggapi, mungkin eh, juga sudah dilakukan monitoring atas pengawasan penyelenggaraan khususnya perizinan prasarana di wilayah Pak Adit ya di BTP Kelas Bandung, juga informasi terhadap pemenuhan persyaratan izin operasi dan tadi pelaksanaan verifikasi SPM dan juga penilaian keselamatan khususnya tadi di prasarana jalur Cibatu dan Garut. Mohon tanggapan dan masukannya Pak Adit, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hari, pimpinan rapat yang terhormat, Bapak Ibu semua, baik dari DJK maupun PT KAI yang secara daring maupun offline, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon izin Pak Hari, mungkin yang dapat kami sampaikan di mana sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2007, pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah di mana ada pengaturan pengendalian pengawasan, dan sesuai dengan ortala kami di BTP, kami mempunyai kewenangan pengawasan, sehingga untuk hasil dari pengawasan terhadap pengendalian itu dikembalikan ke pusat. Nah, dalam hal ini pengawasan yang sudah kami lakukan diantaranya mungkin sama seperti BTP Jakarta, kami sudah melakukan ramcek SPM, sarana maupun prasarana, di mana dari hasil ramcek tersebut yang dalam SPM terhadap Cibatu memang ada beberapa temuan terhadap pemenuhan SPM tersebut, ya di peron, musola, dan difabel, dan dalam berita acara yang sudah disepakati akan ditindaklanjuti memang di tahun 2026 sebelum Nataru. Nah, sampai dengan hari ini temuan yang di Cibatu memang belum ada feedback balik dari rekan-rekan Daob 2 Bandung, dan secara kesepakatan kami nanti kalau sudah di feedback dan sudah ditindaklanjuti, mereka akan menyampaikan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan tersebut. Lalu yang di stasiun Garut juga sama, beberapa hal temuan dari hasil pemenuhan ramcek SPM, terdapat beberapa yang belum terpenuhi, yaitu di peron, toilet difabel, lampu penerangan, kebersihan stasiun, dan ruang ibu menyusui atau laktasi, dan sama tindak lanjutnya akan diselesaikan di program 2026 sebelum pelaksanaan Nataru. Nah, penyampaiannya pun sama seperti Cibatu, sampai saat ini juga belum ada feedback balik terhadap tindak lanjut tersebut. Mungkin satu hal yang ingin kami sampaikan khususnya di Garut, di sini ada temuan peron terhadap selisih ketinggian 20 cm, dan infonya akan dilakukan pengangkatan BH di sebelum peron. Nah, apakah pengangkatan BH ini akan berpengaruh terhadap spek ataupun hal lainnya, dan berpengaruh terhadap pengujian pertama untuk jalan rel dan jembatan lintas Cibatu Garut. Adapun pengawasan lain yang sudah kami lakukan dalam penyelenggaraan perkeretapian di wilayah kami sudah melakukan monef terhadap pelaksanaan GPK, perizinan penyelenggaraan sarana perkeretapian. Secara prinsip GPK di Daob 2 masih memenuhi indikator kinerja, dan capaian realisasi frekuensi masih sesuai dengan target, yaitu masih di atas 94, dan untuk OTP juga masih terpenuhi di atas 96%. Adapun izin operasi juga masih sesuai dengan ketentuan yang sudah diterbitkan oleh Pak Dirjen maupun Pak Menteri terhadap izin penyelenggaraan operasi sarana. Nah, mungkin hal lain lagi yang ingin kami sampaikan, apabila memang nanti persyaratan dan akan diterbitkan penyelenggaraan izin operasi prasarana, kami mengharapkan dokumen perizinan tersebut termasuk persyaratan juga bisa disampaikan ke kami, sehingga hal yang perlu kami lakukan pengawasan
juga terkopi. Dan hal lain lagi terhadap mekanisme Monef pengawasan penyelenggaraan pelaksana, kami harapkan juga ada acuan atau panduan nanti baiknya seperti apa supaya baik nanti di BTP Jakarta, BTP Bandung maupun nanti di Palembang, Monef penyelenggaraan perizinan pelaksanaan perkereta-apian bisa seragam. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kalau memang diperlukan berita acara hasil ramcek SPM, sarana prasarana serta evaluasi KPK dan penyelenggaraan izin sarana perkereta-apian bisa kami sampaikan ke Direktorat Lalin. Namun sebelumnya hasil tersebut juga secara formal sudah kami sampaikan juga ke Pak Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Pimpinan Rapat. Sekali lagi, prinsipnya kami mendukung, siap support untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penyelenggaraan izin operasi prasarana perkereta-apian, dan kami kembalikan kalau ada hal yang kurang berkenan ataupun ada yang perlu dikoreksi, sifatnya kami akan mengikuti. Mungkin itu, terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih Pak Adit atas informasinya, khususnya untuk hasil ramcek SPM di lintas Cibatu Garut gitu ya. Tadi masih ada beberapa catatan hampir sama dengan di stasiun Jatake Modok Cina terkait fasilitas peron, juga pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum untuk di fasilitas musola. Kami open Pak, nanti mohon bisa disampaikan detailnya Pak ya, hasil Monef SPM untuk kami tuangkan nanti di dalam berita acara rapat pada siang hari ini, supaya nanti termonitor dan juga menjadi dasar lah untuk PT KAI bisa menindaklanjuti pemenuhan khususnya SPM. Dan juga tadi disampaikan ya kami coba Pak untuk dokumen perizinan ya, dokumen persyaratan perizinan untuk dapat kita koordinasikan dengan teman-teman BTP, informasi ya status pemenuhan persyaratan izin operasi prasarana. Nanti kami koordinasikan kembali Pak dengan Pak Adit ya. Nanti bentuknya tadi juga masuk dalam Juklak ya, kurang lebih ya. Bagaimana sih proses bisnis dan juga Juknis atau Juklak Monef penyelenggaraan pasar ini. Mungkin kami informasikan juga kami sedang menyusun revisi PM 22 Pak Adit untuk perizinan penyelenggaraan prasarana. Kami juga titipkan di dalam kajian tersebut untuk konsultan bisa menyusun Monef, Juklak Junis Monef penyelenggaraan prasarana. Mungkin harapannya nanti bisa menjadi dasar acuan untuk teman-teman di BTP ya. Ya Pak, untuk dokumen hasil evaluasi SPM-nya Pak, kami nanti bisa mohon disampaikan ke kami Pak untuk hasil evaluasi SPM prasarana lintas stasiun Cibatu Garut. Terima kasih Pak Adit atas informasinya. Kemudian untuk BTP Palembang, mohon dapat menyampaikan nih Pak Doni nih, sudah hadir, izin Pak Doni. Mungkin dari BTP Palembang sudah melakukan Monef ya, kelengkapan perizinan khususnya di rapat kita ini untuk perizinan prasarana yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan di Palembang. Juga mungkin informasinya Pak tadi sama dengan teman-teman BTP lain atas pemenuhan SPM, dan juga mungkin sudah ada yang dilakukan untuk safety assessment-nya ya terhadap stasiun-stasiun di lintas segmen 1 yang sudah dioperasikan nih ya. Seharusnya kan sudah terpenuhi itu ya SPM dan juga safety assessment-nya. Mohon info Pak Doni, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Izin menyampaikan Pak
pimpinan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibu Kasubdit Fasilitas Operasi bahwasanya untuk segmen 1 dari Lahat ke Kertapati ada kurang lebih 15 izin pembangunan yang sudah diterbitkan dan masih ada 18 pekerjaan lagi yang masih dalam proses permohonan izin pembangunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah kita lakukan bersama dengan teman-teman di FRE 3 dan IPS PT KAI, jadi memang ada beberapa kegiatan yang memang tidak masuk dalam konsesi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keretapian. Salah satu contoh untuk pembangunan F60 di Stasiun Lahat. Kemudian ada beberapa pengembangan yang di luar dari kurang lebih 15 izin pembangunan yang sudah diterbitkan dan 18 yang masih proses. Nah, ini masih ada pengembangan, Pak. Salah satu contoh untuk Stasiun Simpang. Jadi masih ada proses pembangunan untuk bongkar untuk PT WBK maupun PT Fortune. Nah, itu kurang lebih ada 8 jalur kereta api di sana, Pak. Ini salah satu contoh, Pak. Belum lokasi-lokasi lain. Kebetulan untuk segmen 1 lebih fokus kepada angkutan barang untuk pemenuhan SPM, kegiatan yang sudah ada izin pembangunan untuk pembangunan peron tinggi ya, untuk Muara Enim, stasiun Muara Enim, Pak. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, untuk yang proses sertifikasi sudah disampaikan oleh teman-teman Direktorat Prasarana, masih belum ada yang diterbitkan, baru diajukan permohonan dan sudah dibahas oleh teman-teman Direktorat Prasarana kaitannya dengan keramasan, Pak. Nah, dalam upaya pemenuhan kami koordinasi intens, Pak, dengan teman-teman IPS dan di FRE 3 menginventaris kembali, Pak, kaitannya dengan lingkup-lingkup pembangunan prasarana yang ada di Kertapati sampai dengan Lahat, Pak, karena cukup masif, Pak, untuk pengembangan yang dilakukan oleh teman-teman KAI. Dan kami harapkan dari teman-teman KAI sudah bisa menyiapkan kaitannya dengan SOP, kaitannya dengan baik pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan, mengingat banyak kegiatan peningkatan persinyalan yang memang dibutuhkan standar operation prosedurnya, baik dalam hal pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan, serta pemenuhan untuk tenaga pengoperasiannya. Karena cukup masif, Pak, hampir semua lintas ini nanti menggunakan sinyal elektrik dan memang dibutuhkan untuk tenaga pengoperasian yang mempunyai kualifikasi dan bersertifikat, serta sistem manajemen keselamatan memang dibutuhkan karena di operasi khusus yang Lahat sampai dengan Kertapati ini angkutan batu bara dengan rangkaian staf formasi kurang lebih 61 rangkaian, Pak. Jadi memang itu sangat dibutuhkan untuk menunjang keselamatan perjalanan kereta api. Kami harapkan teman-teman KAI lebih intens dalam penyiapannya nanti, berkoordinasi baik dengan Direktorat Prasarana, dengan Direktorat Keselamatan maupun Direktorat Lalu Lintas, sehingga pelaksanaan pengoperasian khususnya di segmen 1 Lahat Kertapati ini bisa terjamin keselamatannya, Pak. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami sampaikan, Pak Pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni BTP Palembang atas informasinya, Pak ya. Kami catat, Pak, tadi terkait dengan pemenuhan izin pembangunan untuk segmen 1 Lahat Kertapati, melengkapi tadi, Pak ya, yang disampaikan Bu Kasubdit, Bu Eka, dari Prasarana juga di tim jalur bangunan, bahwa
yang sudah terbit 15 izin pembangunan. Kemudian ada 18 Pak ya, nanti kami konfirmasi lagi ke teman-teman pelaksana izin pembangunan yang akan diajukan gitu ya. Ini juga kaitannya dengan lingkup pekerjaan ya, pembangunan prasarana yang dilakukan PT KAI di dalam perjanjian konsesi memang masih berkembang ya. Di perjanjian konsesi itu mungkin belum secara detail dan informasi yang kami dapat dari teman-teman subdit kepengusahaan mungkin yang menangani perjanjian konsesi masih ya belum final. Masih ada beberapa objek pelaksana yang mungkin belum tercantum di dalam perjanjian konsesi tersebut. Rencananya akan dilakukan anendum konsesi. Nah, nanti mungkin dari teman-teman subdit kepengusahaan bisa memberikan update informasinya ya terhadap rencana adendum perjanjian konsesi. Namun yang kami tekankan mungkin tidak perlu menunggu adendum konsesi ya. Ya, jadi atas tadi yang kami sampaikan sebelumnya, paralel dan izin yang diperlukan bisa izin operasi yang diperlukan bisa diajukan yang siap operasi, artinya parsial ya, yang siap terlebih dahulu bisa diajukan gitu ya. Jadi tidak saling menunggu nih karena tadi kami khawatirnya atas pengoperasian prasarana ini legalitasnya masih belum ada ya. Sehingga kami harapannya bisa close dulu yang sudah yang sudah beroperasi untuk diajukan izin operasinya. Terima kasih Pak Doni. Kami catat nanti kami mohon update informasinya juga Pak. Kami narasikan nanti di dalam berita acara. Kami mohon nanti masukan dan koreksinya juga terkait SMKP ya, mungkin tadi disampaikan memang diperlukan di dalam pengoperasian. Nanti kami konfirmasi juga kepada teman-teman KI ya. Seharusnya SMKP itu kan ditujukan kepada badan usaha begitu ya, bukan ke masing-masing objek prasarana. Nah, kalau kami lihat dari pemenuhan SMKP yang sudah ada tadi sudah diterbitkan surat hasil audit keselamatan. Nah, nanti mohon konfirmasinya nih dari tadi keselamatan belum ada yang hadir ya. Apakah sudah bisa meng-close nih SMKP yang sudah ada tadi untuk semua persyaratan di semua izin operasi nih, di semua lingkup prasarana 4 objek prasarana ini yang kita bahas. Baik, dari BTP terima kasih. Mungkin izin Bapak Pimpinan Siap. Rapat. Silakan Pak. Izin mungkin konfirmasinya juga yang terkait beberapa izin pembangunan yang sudah terbangun yang sudah beroperasi, kan ada beberapa yang pengembangan ya, termasuk yang keramasan. Nah, ini menjadi persoalan juga kami disertifikasi kalau memang nanti masih ada tahap berikutnya ketika nanti misalnya contoh yang keramasan ini. Keramasan kan sebenarnya 2017 kan seharusnya sudah dimohonkan karena sudah selesai pembangunan di 2017 seharusnya kan sudah dimohonkan, tapi ternyata memang belum dimohonkan. Nah, ketika nanti misalnya ada permohonan baru di kami, permohonan sesuai dengan izin pembangunan tiba-tiba ada pengembangan lagi, ini takutnya ada merubah spesifikasi teknis lagi Pak. Takutnya ini. Jadi ketika kami sudah keluarkan sertifikat, ternyata masih ada pengembangan lagi, akhirnya seharusnya bermohon ulang karena kan merubah spesifikasi teknis. Tapi kalau ada beberapa lingkup yang tidak mengalami perubahan itu masih tidak bermasalah. Tapi kalau yang beberapa pengembangan, contoh yang di Serdang Sukacinta kan, nah takutnya ada pengembangan lagi, misalnya tahapan-tahapan lagi yang berakibat juga perubahan dalam lingkup gambar maupun spesifikasi teknis. Nah, ini menjadi persoalan di sertifikasi kami Pak. Karena kan kami sertifikasi ini kan bukan segmented, bukan ini, tapi kan keseluruhan. So kalau emplasemen sedang Sukacinta ya satu kesatuan seharusnya. Tapi memang kami jabarkan memang per
per lingkup. Tapi kalau lingkup ada lingkup itu yang terkena dampaknya, ya itu berarti sertifikasinya tidak berlaku lagi, sertifikasi ulang akhirnya. Ini menjadi mungkin dibuat list-list juga yang akan terdampak juga Pak. Berapa yang mungkin yang akan melakukan pengembangan kembali atau yang akan mengalami perkembangan. Jadi kami tahu batasan-batasan nanti yang disertifikasi seperti apa. Itu juga mungkin permohonan kami nanti yang kemarin yang keramasan kami juga bermohon kan, yang mana-mana aja yang masih akan melakukan pengembangan, yang belum dibangun, yang mana yang sudah dibangun, itu kami mintakan listnya dulu terlebih dahulu, biar nanti dalam sertifikasi kami tidak salah. Jadi sudah diterbitkan, malah ada perubahan, akhirnya sertifikasinya nggak berlaku lagi, mungkin itu tambahan Pak. Ya, terima kasih Pak. Dari jalur bangunan ya, Sarana. Ya, memang sertifikasi kan untuk segmen 1 lahar Kertapati belum diterbitkan sama sekali ya, belum ada proses pengujiannya juga masih dalam ya tahap permohonan. Ya, oke. Ya, jadi nanti mungkin saran kami dari teman-teman KAI bisa menyampaikan tadi ya usulan Bu Eka tadi, surat untuk rencana pengajuan sertifikasi seperti apa lingkupnya tadi. Terkait dengan rencana pengembangan, kan apakah sudah ada program harusnya dari teman-teman KAI yang akan dikembangkan gitu ya, akan apa tadi kalau terkait dengan spektek berarti kan atas pelaksanaan yang existing tadi khususnya misalnya tadi Keramasan, Merapi, apakah dalam waktu dekat akan ada pengembangan gitu ya, sehingga nanti pengajuan sertifikasinya bisa sekaligus di tahap yang ultimate-nya begitu ya. Atau dari teman-teman KAI merasa, oh untuk yang existing saat ini belum ada rencana pengembangan ke depan, masih dalam waktu rencana jangka panjang. Kami rasa yang yang belum ada pengajuan pengembangannya, saya pikir bisa diterbitkan dulu ya Pak, Kalau dari yang sertifikatnya belum seperti ada itu ya. rencana itu ya dimohonkan saja Pak ke kami. Kalau memang sudah dokumen sudah lengkap. Kalau tidak salah kan sudah 14 itu kan sebenarnya sudah izin pembangunan. Karena permohonan kemarin di 2023 semuanya permohonan itu memang belum ada izin pembangunannya. Maka kami beberapa kali suratkan untuk melengkapi izin pembangunannya. Nah, itu yang tapi memang dari 14 itu kan dimohonkan kami 2023 itu Ya. 5, tapi kami kembalikan kembali. Lalu di wilayah 2 itu kan melakukan evaluasi. Ternyata ada 14 titik. Tapi memang dijadikan satu SK kemarin. Jadi satu SK itu 14 izin pembangunan. 5-nya sudah dimohonkan, tapi ternyata tidak ada feedback ke kami. Maksudnya dokumen-dokumen belum disampaikan, tindak lanjutnya belum juga disampaikan. Beberapa kali kami juga koordinasi, memang belum disampaikan sama sekali. Malah yang sedang suka cinta yang malah bergerak, yang konsesi dengan Diza Marta, bukan yang ini, yang tahapan yang segmen 1 Di luar ini. segmen 1 ya. Iya, malah sampai udah izin operasi, kalau mungkin sudah sampai izin operasi yang Diza Marta kan sedang suka cinta. Nah, sedangkan yang ini padahal ini lebih dulu permohonan. 5 ini udah lebih dulu permohonan dibandingkan mereka. Tapi belum sampai saat ini, sampai 2026 ini belum sampai progres sertifikat. Ini mungkin menjadi catatan juga seperti kenapa sampai saat ini juga belum. Lalu karenanya ada juga konfirmasi dari PT KAI juga karena ada pengembangan dan sebagainya. Yang untuk yang Merapi berapa kali kan kami konfirmasi karena masih belum ultimate, masih ada pengembangan, itu menjadi konfirmasinya. Nah, menjadi ditarik kembali permohonannya. Nah, ini jangan sampai nanti ada bermohon, kami evaluasi dan sebagainya ditarik lagi nih Pak. Karena belum ultimate atau dan sebagainya. Mungkin dievaluasi terlebih dahulu yang mana aja. Karena banyak ini Pak, yang di ini segmen kami paling banyak ya untuk ini ya. Iya, ya. Baik Pak, mungkin nanti ditanggapi ya teman-teman KAI. Kami tadi sepakat dengan teman-teman prasarana, dipastikan kembali Pak lingkup prasarana yang memang sudah ultimate lah katakanlah, yang siap untuk diajukan sertifikat ujinya, atau tadi jika ada rencana pengembangan dipastikan kembali rencana pengembangannya, berarti kan akan ditindaklanjuti dengan pembangunan, perlu mengajukan izin pembangunan kembali atau atas izin pembangunan yang existing misalnya Pak.
Dan ada rencana pengembangan harus mengajukan izin pembangunan kembali. Nah, Keramasan. Nah, yang ada rencana pengembangan berarti untuk pengajuan sertifikasinya di hold dulu nih prosesnya. Yang sudah optimis untuk sudah ultimate tadi ya, tidak ada rencana pengembangan, mungkin diajukan segera Pak ya sertifikat uji atau pengujiannya terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti sampai dengan sertifikat uji. Mungkin sebelumnya bisa menanggapi dari teman-teman KI ini rencana tadi Pak konfirmasi terhadap lingkup pembangunan ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin menanggapi. Memang betul dari KP 151 ya, itu kan ada 14 item izin pembangunan. Nah, dari izin pembangunan yang keluar ini harusnya ditindaklanjut dengan izin operasi untuk pengurusan izin operasi mulai asesmen maupun pengujiannya. Namun demikian sampai dengan saat ini masih berproses untuk penyiapan data dukungnya, gitu ya. Nah, berkaitan dengan objek-objek yang mengalami pengembangan seperti yang disampaikan tadi terkait keramasan, memang rencanaannya itu masih dinamis karena bisnisnya itu bergerak. Ya, kami kalau dibilang harus menyampaikan ultimate-nya, terus itu nanti diurus untuk sertifikasi izin operasi, itu agak kesulitan untuk melingkupkan yang kedepannya itu apa itu. Tapi kalau diizinkan itu, kalau kita udah selesai melakukan izin pembangunan, kita ujikan langsung aja gitu. Kemudian nanti kalau ada pengembangan di titik itu, kami ujikan permohonan lagi. Itu lebih baik seperti itu. Karena kendalanya saat ini, kenapa yang keramasan itu 2017 keluar terus diujikannya yang 2024 itu karena delaynya itu membuat adanya perubahan dinamis bisnis dan kebutuhan bisnis itu dilaksanakan ketika ya itu sedang berproses pengurusan, tapi memang mohon maaf delaynya ini terlalu lama. Nah, delay inilah yang menjadikan PR bagi kami di KAI, termasuk untuk objek-objek lainnya, bukan hanya keramasan saja. Karena kan nanti di keramasan akan connecting dengan TULS kan, itu kan juga pengembangan. Sampai ini juga proses pembangunan. Nah, itu juga belum kelar juga terkait izinnya seperti apa gitu. Ya. Itu. Terima kasih. Mungkin tanggapan dari kami mungkin izin Pak, kalau memang mau dimohonkan seperti itu ya tidak masalah sebenarnya, tapi mengingat dokumen sebenarnya ini. Jadi misalnya kan ada dua di keramasan ini kan ada dua tahapan, yang mana ada dua dokumen yang terpisah, DED dan sebagainya. Nah ini yang menjadi persoalan kami ketika kemarin, lingkup mana saja di tahap 1, lingkup mana saja di tahap 2. Apakah memang di tahap 1 kemarin ada di tahap 2 atau kan di tahap 2 ini ada yang baru? Ini mungkin konfirmasinya. Kemarin kan kami sudah mintakan juga dari tim juga KAI juga yang Pak Jumri itu di evaluasi yang mana saja lingkup pembangunannya, jangan sampai menjadi bingung nih kami kan di dokumen yang kami disampaikan kemarin cuma DED yang di tahap 2. Padahal kan sampai saat ini masih main proses pengesahan di tahap 1-nya seperti apa? Karena kan di tahap 1-nya juga nggak mungkin kami biarkan juga tidak disertifikasi karena kan permohonan juga di titik yang sama. Nah, secara kalau dokumennya seperti apa? Apakah memang terpisah masing-masing di tahap 1 dan 2 bukan beda tidak terkena satu titik yang sama. Itu yang masalah sebenarnya. Yang bermasalah itu kalau di tahap 1 dan 2 ada satu titik yang sama ini yang pernah misalnya itu yang masalah kami karena dokumen mana yang akan dipakai tahap 1 kah apa tahap 2 kah itu yang menjadi kemarin diskusi jangan sampai yang di tahap 1 ini berubah karena di tahap 2 ada bahan. Nah berarti kan dokumennya hanya pakai yang mana? Apakah di tahap 1 atau tahap 2 itu nanti mungkin catatan juga mungkin dari timnya PT KAI, jadi catatan siapa nanti pengklasifikasian juga dokumen maupun tahapan kalau ada pengembangan.
Tapi kalau memang dimungkinkan ya kami juga tidak bermasalah untuk dimungkinkan. Kami akan evaluasi beberapa kali kami evaluasi juga tidak keluar juga kami evaluasi ini aja. Artinya diberi penjelasan yang informatif gitu ya. Yang sebelumnya cuma rel, terus dibangun stasiun tahap 1. Kemudian itu belum keluar izin operasinya, sudah dikembangkan lagi dengan ada lisensi tersebut sehingga